Hai teman-teman, kali ini saya Anggi ya dari Think Tank akan mencoba menjelaskan untuk satu siklus pembelian dengan menggunakan Akumatika ERP. Sebelumnya minta tolong untuk video ini di like dan subscribe ya. Dan kita akan masuk ke penjelasan lebih detail kemudian. Oke. Halo, saat ini saya akan memperagakan bagaimana melakukan proses pembelian dari mulai PO, kemudian penerimaan barang sampai penerimaan invoice dan juga pembayaran dari utang atau AP-nya dengan Akumatika. Oke, sekarang kita akan login dulu ke sistem Akumatika. Nah, ini sudah terbuka. Karena ini proses pembelian, jadi kita mulainya dari bagian purchase. Oke, kita klik aja di sini bagian purchase. Nah, kemudian ini ada macam-macam menu ya. Untuk membuat purchase order baru sebetulnya sama halnya dengan sales order tadi, kita bisa klik ke sini atau bisa klik ke sini. Tapi mungkin kita kalau misalnya mau lihat nih untuk list-list PO yang sudah kita buat, berikut statusnya dan juga informasi lainnya, kita coba klik di sini ya. Nah, ini sudah ada informasinya, ada tipenya, nomornya, kemudian status, vendor, sampai untuk nilainya juga. Karena kita akan membuat PO baru, jadi kita klik di tanda tambah ini atau tanda plus ya. Kita klik aja di sini. Nah, ini sudah ada screennya. Kita buat untuk vendornya ya. Kita pilih ke sini. Kemudian kita tambahkan untuk inventory-nya. Kita masukkan saja di sini, kemudian nanti untuk ordernya juga kita bisa masukkan juga. Oke, kemudian kita bisa save, bisa hold. Nah, ini ada pending approval ya. Kalau ini sebenarnya bisa di set sih untuk approvalnya seperti apa. Nah, nanti di video terpisah saya akan menjelaskan bagaimana cara set untuk approvalnya di Akumatika. Nah, ini karena dia itu pending approval ya, di saya menggunakan login admin, jadi ini bisa langsung di approve seperti ini. Kita bisa approve aja. Nah, selanjutnya setelah PO di approve, kita akan mengirimkan PO tersebut ke supplier atau vendor. Jadi yang akan kita lakukan adalah klik action, kemudian klik email purchase order. Nah, ini sudah dilakukan ininya untuk pengiriman PO-nya. Jadi setelah pengiriman PO, kita mengharapkan untuk vendor atau prinsipal itu mengirimkan orderan kita atau barang kita. Jadi jika orderannya sudah diterima, yang kita lakukan adalah kita klik action, kemudian kita bisa klik ke enter PO receipt. Nah, ini sudah terbuka untuk screen purchase receipt-nya. Ini sudah ada create bill ya. Jadi ini sebenarnya opsional, kita bisa pilih centang atau uncentang, karena kalau misalnya kondisinya itu dari principal atau vendor mengirimkan barang sekalian dengan invoice-nya, ini nanti kita bisa centang aja. Tapi kalau tidak, kita bisa uncentang. Ini masing-masing ya. Tapi ini saya supaya praktis dan juga cepat juga ya. Jadi saya coba pilihnya untuk yang centang create bill-nya. Kita masukkan aja untuk vendor ref-nya di sini karena ini mandatory ya. Nah, ini kita perhatikan di sini untuk stoknya, di sini available-nya ada 346. Sedangkan yang kita order ada 10. Yang kita lakukan adalah kita merilis ini untuk purchase receipt-nya supaya nanti bisa dimasukkan untuk barang yang sudah dibeli itu ke dalam persediaan kita. Kita klik rilis dulu. Nah, ini sudah ada centang, sudah komplit, dan ini kita lihat ada perubahan ya, yang dari asalnya available 346 jadi 356 karena yang 10 ini sudah masuk ke inventory. Yang kita lakukan setelah menerima barang dan menerima invoice, nah kita melakukan pembayaran atas hutang atau AP. Yang kita lakukan adalah kita masuk ke screen payable, kita masuk ke screen bills and adjustment. Karena kita klik untuk create bill atau centang yang tadi ya di purchase receipt, jadi ini sudah otomatis terbentuk untuk billnya dan statusnya masih open, yang artinya itu belum dibayarkan. Kita klik aja di sini. Nah, untuk membayarnya kita bisa klik action,
Kemudian kita bisa klik pay bill. Nah, secara otomatis dia masuk ke screen check and payment. Nah, di sini kita bisa save dulu aja. Kita ini. Nah, di sini ada pending print ya. Jadi kita print dulu ceknya. Kemudian kita proses. Otomatis masuk ya, ini bisa ngeprint juga, tapi nanti untuk pembayaran juga kita ada bermacam-macam, itu bisa disetting sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Ini sudah di print dan kita masuk aja untuk penyelesaiannya ke sini, kemudian kita klik proses. Nah, di sini sudah ada ya proses, berarti sudah diproses untuk ininya sudah sukses, ada notifikasinya. Nah, ini juga sudah tidak ada. Jadi kita masuk lagi coba ke bagian payable, ke bill and adjustment-nya. Oke, dari yang tadi ini nomornya masih statusnya masih open, sekarang sudah close karena sudah dibayarkan untuk hutangnya atau AP-nya. Oke, demikian demonstrasi saya ya untuk proses pembelian sampai untuk pembayaran hutang dengan menggunakan Akumatika. Terima kasih.